pada pertanyaan dari John Doe. Mungkin bisa dijawab sama Mas Bima kali ya. Rumah saya masih nyicil, aman nggak nih kalau resesi? Mas Bima boleh bantu jawab, Mas Bima? Properti itu saya prospeknya masih bagus dalam jangka panjang. Sekarang gini, ngukurnya dari mana? Ngukurnya harga rumah naik, oke. Harga tanah naiknya luar biasa, terutama yang mendekati dengan tempat-tempat kerja ya. Tapi perlu diingat juga, masih banyak backlog perumahan. Backlog ini kan artinya antara jumlah penduduk, terutama kita menyambut bonus demografi, ada jutaan kelas menengah produktif yang sekarang baru mungkin menikah, baru mikirin mau beli rumah. Nah itu bisa jadi mereka akan mengorbankan belanja-belanja lainnya, traveling ditunda dulu untuk beli rumah, itu salah satunya. Kalaupun mereka nggak beli rumah, mereka akan cari rumah untuk dikontrakkan. Kalau dalam kondisi resesi yang terjadi mungkin akan beralih, nah oke, kita akan pikir dulu untuk ambil KPR, tunggu misalnya suku bunganya relatif agak stabil, ada juga yang lebih berani untuk mengambil rumah dan cenderung melakukan sewa-menyewa. Nah, jadi memang pasarnya masih akan cukup besar kalau di Indonesia kondisinya. Jadi perumahan ini kan kebutuhan primer. Tinggal tadi rumahnya di mana lokasinya. Kalau mau beli rumah, rumahnya mungkin cari yang lebih jauh nih, khususnya untuk teman-teman yang baru mau beli rumah. Rumahnya agak jauh dari kantor, nggak apa-apa, yang penting transportasi publiknya itu bagus. Jadi memang harus mengorbankan. Kalau rumah dekat kantor, paling available atau paling affordable adalah apartemen. Tinggal jalan kaki mungkin dekat kantornya. Tapi kalau mau rumah yang landed house, karena orang Indonesia sukanya rumah tapak, ya yang harus dikorbankan adalah biaya transportasinya lebih mahal, waktu tempuh ke kantornya bisa jadi lebih mahal, kecuali sebagian mereka yang punya privilege untuk melakukan WFH secara permanen, ya work from home secara permanen. Jadi itu lokasi penting, tapi saya sarankan sebelum justru suku bunganya kemudian naik yang floating rate, lebih baik sekarang untuk mengajukan KPR. Tinggal tadi kalau gaya hidupnya kita pengen rumah yang di luar dari budget, mungkin sebaiknya sekarang pilih yang oke deh harganya yang 300 jutaan ke bawah, yang kamar tidurnya cuma 2, kamar mandinya 1, ada dapur, nggak perlu tingkat misalnya. Kalau untuk yang rumah tapak itu sudah cukup. Jadi mungkin itu yang akan dinegosiasikan. Tapi properti dalam jangka panjang saya masih optimis untuk konteks Indonesia belum akan terjadi bubble, masih dalam kondisi yang demand-nya memang cukup tinggi. Baik, artinya buat yang punya duit nih, kalau mau investasi di properti ini masih jadi satu sentimen yang positif ya Mas untuk jangka panjang ya Mas untuk Indonesia. Betul sekali. Justru banyak yang sekarang nih misalnya ya kondisi sedang resesi, itu bukan memanfaatkan situasi, tapi banyak juga yang melikuidasi aset propertinya. Jadi ada yang jual sawah, ada yang jual tanah pekarangan. Ya kalau nggak bisa beli rumahnya, rumah jadinya, setidaknya mulai nabung untuk beli tanahnya dulu. Sebelum nanti antara gaji atau pendapatan nggak bisa ngejar kenaikan harga tanah. Karena kalau harga bangunan, kalau properti kan cuma 2, harga tanah sama harga bangunannya. Kalau harga materialnya ada kenaikan tapi nggak terlalu se-ekstrim harga tanahnya nih, terutama di lokasi strategis. Jadi sekarang time to buy. Nah itu jadi ini untuk mengamankan juga biar milenial nggak jadi gelandangan ke depannya. Jadi bisa beli rumah dari sekarang, nyicil dari tanahnya dulu. Lebih cepat lebih baik ya Mas ya. Ya betul. Oke.